terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Preto Jabri di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, saat ini sudah banyak anak muda yang memilih menjadi penulis termasuk di Kota Makassar. Seperti yang dilakukan oleh seorang pemuda yang mengeluarkan karya yang berjudul Luka Paling Ikhlas. Seperti apa cerita di balik buku tersebut? Kita bahas langsung bersama penulisnya, yaitu ada Mas Rahmat Budianto. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Oke, apa kabar? Semangat ya? Semangat, alhamdulillah. Oke, sehat. semangat meskipun judul bukunya Luka Paling Ikhlas. Iya. Oke, baik Mas Rahmat Budianto, kita langsung membahas aja nih untuk bukunya ya. Untuk Anda sendiri, sejak kapan Anda mulai aktif menulis? Baik, langsung saja. Saya mulai aktif menulis itu dari tahun 2016 sebetulnya Mas. Dari tahun 2016 saya memulai menulis, saya memulai dari nol. Sampai sekarang saya bisa melahirkan beberapa karya termasuk buku ini. Oke, berarti sampai sekarang sudah aktif ya Sudah tentunya. aktif. Nah, kalau untuk genre sendiri, untuk karya penulisnya sendiri lebih fokus ke genre apa nih? Awalnya saya menulis genre puisi, terus saya merambah ke cerpen, lalu saya merambah ke opini, dan yang terakhir beberapa tulisan saya itu yang di cerpen saya bukukan, di puisi juga. Jadi bagi saya sendiri menulis dalam satu genre itu saja tidak cukup, karena saya perlu menyelami berbagai genre-genre yang ada di literasi. Oke, kalau misalnya satu genre itu tidak cukup ya, harus banyak genre. Adakah motivasi lain dengan berbagai genre yang memang dibuat dalam sebuah buku seperti itu? Untuk motivasi, saya lebih ke romantisme sih sebetulnya. Oke. Ya, saya lebih ke romantisme, tapi tidak tertutupi bahwasanya saya bisa di genre-genre lain juga, di tema-tema lain juga. Tapi untuk tahap awal, saya lebih merambah ke romantisme. Bahwasanya yang lagi viral-viral sekarang kan kisah hubungan asmara dan lain sebagainya. Nah, ini saya melihat judul bukunya Anda sendiri adalah Rahmat Budianto dengan judul Luka Paling Ikhlas. Anda bisa jelaskan untuk membuat karya seperti ini atau dengan judul Luka Paling Ikhlas ini butuh waktu berapa lama dan terbitnya mulai kapan? Oke. Untuk proses saya menulis buku ini sebetulnya dari tahun 2016 sendiri, saya sudah bercita-cita ingin menerbitkan buku. Karena saya sangat terinspirasi dengan kata-kata Mas Pram bahwasanya menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, sejak itu saya terinspirasi, tapi di tahun 2016 saya memulai menulis, namun begitu banyak cobaan-cobaan yang datang termasuk dari teman-teman terdekat saya bahwasanya mengatakan menulis itu tidak ada gunanya. Baik. Kamu tidak akan pernah jadi apa-apa ketika kamu menulis. Dan saya buktikan, saya terus bangkit, saya terus berusaha, bahwasanya kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Dan di tahun 2020 saya menulis buku ini dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Terus selanjutnya saya masukkan ke penerbit, dikurasi, dan awal 2021 maksud saya, awal tahun 2022 itu sudah terbit, sudah dicetak. Oke, ini Anda kan mengangkat dengan judul Luka Paling Ikhlas. Mungkin dari pengalaman pribadi Anda atau bagaimana sehingga mengangkat judul buku Luka yang Paling Ikhlas? Kalau untuk judul sendiri, sebenarnya pemilihan judul ini ada beberapa opsi yang saya bagikan di sosial media saya. Dan pada waktu itu banyak sekali yang memilih judul Luka Paling Ikhlas. Kalau untuk isinya sendiri sih, buku ini memang terinspirasi dari berbagai macam kisah-kisah orang lain. Bukan termasuk diri saya sendiri, tapi orang lain juga yang saya masukkan ke dalam buku ini. Luka Paling Ikhlas itu bercerita tentang bagaimana kita bisa mempercayai bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk kita itu yang terbaik. Tidak terbaik untuk kita, tapi menurut Tuhan itu yang terbaik untuk kamu. Itu Luka. Nah, ini kan menarik juga nih, selain Luka Paling Ikhlas nih, Anda tentunya membuat dengan inspirasi yang begitu luar biasa. Tapi saya ingin tahu, kendala apa saja yang Anda alami atau yang Anda dapatkan selama membuat karya buku yang luar biasa seperti ini? Oke, baik. Untuk kendala sendiri, Mas, sebetulnya dramatis sekali kalau kita
kalau saya mau bahas di sini, karena yang pertama saya menulis buku ini saya tidak ada laptop. Saya punya laptop, tapi waktu itu laptop saya saya hibahkan ke saudari saya yang lebih membutuhkan. Saya mengetik ini menggunakan laptop teman saya. Dan saya buktikan bahwasanya sarana dan prasarana itu bukan tolak ukur untuk menerbitkan suatu karya. Yang penting itu adalah adanya niat, goals kita dalam kehidupan itu sebetulnya apa, dan eksekusi yang terakhir. Jadi selain sarana dan prasarana, banyak juga faktor-faktor eksternal lain, seperti misalnya cacian dari teman-teman. Di awal-awal saya merintis untuk menulis itu banyak sekali cacian, bisa saya bilang, dari teman-teman terdekat, mungkin juga keluarga yang tidak support akan itu. Baik, nah Anda bisa jelaskan untuk luka paling ikhlas untuk buku ini sendiri, bisa dijelaskan kepada pemirsa mungkin yang ada di rumah untuk kisah atau makna dari isi buku seperti ini? Oke, untuk isi kisah atau makna dari buku ini sendiri yaitu bisa dibaca di buku ini, di sampul buku ini, bahwasanya buku ini berbicara tentang bagaimana kita meyakini bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Yang Kuasa itulah yang terbaik. Jangan pernah putus asa. Hari ini jatuh, kamu harus bangkit. Dan tetap percaya bahwasanya setiap masalah yang kita hadapi pasti akan ada jalan keluarnya. Ibarat hujan, setelah hujan pasti akan ada pelangi. Oke. Tapi saya boleh Anda membacakan salah satu halaman dari buku ini untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa mendengarkan dan tertarik untuk memiliki buku Anda, Mas Rahmat Budianto, tentunya dengan judul Luka Paling Ikhlas. Silahkan dibaca. Oke. Mumpung sekarang lagi musim hujan, saya akan membacakan sedikit penggalan tentang hujan dalam buku silakan. ini. Mencintaimu itu seikhlas hujan yang jatuh memeluk bumi. Ada namun hadirnya sesaat. Kita dipertemukan oleh hujan dan dipisahkan karena hujan. Harapku kau menjadi pelangi setelahnya. Pelita dalam kelamnya harapku, tapi tak kunjung berakhir nyata. Langit masih saja mendung, keinginanku masih kelabuh, dan kali ini kau adalah hujan yang jatuh di mataku, membuat hatiku menjadi sendu. Wow, luar biasa sekali. Keren. Anda masih usia muda seperti ini sudah mampu membuat karya yang luar biasa, yang tentunya tidak semua anak muda mampu membuat seperti yang Anda buat sekarang seperti itu. Tapi selama membuat karya seperti ini, Anda mungkin bisa menjelaskan teknik-teknik dalam menulis sebuah buku itu seperti apa? Mungkin bagi mereka yang di rumah sedang merintis juga untuk membuat sebuah karya seperti buku yang Anda buat ini. Oke, baik. Yang pertama ya tentunya kita harus yang kita harus miliki yaitu ide. Apa yang sebetulnya ingin kita tulis. Ketika kita sudah memiliki ide atau gagasan, langsung tulis di dalam misalnya kita punya satu catatan buku-buku kecil yang sering kita bawa, kita tulis apapun itu. Lalu endapkan, dan mungkin ketika kita sudah tidak tahu bahwasanya lanjutan tulisannya ini apa, simpan tulisan itu. Kalau bagi saya sendiri ada yang namanya proses pengendapan tulisan. Nah itu akan seiring berjalannya waktu akan berjalan terus tulisannya. Karena bagi saya sendiri menulis itu tidak berbicara tentang bagaimana kita bisa menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, tapi bagaimana cara kita untuk menerbitkan suatu karya. Setiap orang memang dilahirkan bisa menulis, tapi tidak semua orang bisa menerbitkan suatu karya. Untuk ketika kita sudah memiliki ide dan kita mentok di satu gagasan, perlunya kita endapkan tulisan dan terus membaca. Itu kuncinya, membaca. Karena teman saya pernah berbicara begini, menulis tanpa membaca itu ibarat berjalan tanpa melihat. Karena dari membaca kita bisa banyak sekali menggali referensi-referensi untuk pengembangan tulisan kita nantinya. Jadi intinya itu perbanyak saja membaca. Dari membaca, insya Allah pasti bisa menulis. Baik, tentunya harus banyak riset atau banyak Ya, membaca betul, ya, agar betul. karyanya bisa sampai selesai seperti Betul. yang diinginkan. Nah, Anda ini kan masih muda nih, Mas Rahmat ya. Tentunya saya ingin meminta pendapat Anda untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah juga tentunya. Kalau untuk profesi penulis sendiri sejauh ini yang Anda pikirkan, apakah sangat menjanjikan dengan usia Anda yang masih muda saat ini? Oke. Untuk berbicara tentang profesi, kalau bagi saya menulis itu sebetulnya bukan suatu hal yang
menjanjikan. Kalau misalnya orang-orang di luar sana berpikir bahwasanya menulis itu punya banyak uang, salah besar. Menulis itu bukan untuk menghasilkan cuan. Cuan itu sebetulnya hanya bonus kalau memang ada. Menulis itu bagi saya sendiri seperti moto hidup saya, bahwasanya apa sih yang mau kita bawa setelah kita misalnya sudah tidak di dunia ini lagi. Itu apa sih yang bekal kita nantinya selain amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Kalau bagi saya sendiri, melalui tulisan yang bermanfaat untuk orang lain itu akan menjadi ladang amal jariah untuk kita sendiri. Baik. Nah, Mas Rahmat sendiri bisa dijelaskan nggak sih kepada pemirsa juga khususnya mungkin yang ada di rumah, respon masyarakat ataupun juga warga yang sudah membaca buku Anda dengan judul Luka Paling Ikhlas ini, pendapat atau respon mereka seperti apa? Alhamdulillah untuk respon-respon para pembaca buku Luka Paling Ikhlas sangat antusias. Tak jarang beberapa pembaca yang sudah membaca buku Luka Paling Ikhlas komentar di salah satu sosial media saya. Oke. Bahwasanya buku ini sangat menginspirasi untuk orang-orang yang istilahnya berada di titik terlemah. Oke. Menjadi inspirasi lah, motivasi untuk mereka, karena kembali lagi bahwasanya buku ini memang fitrahnya untuk menyadarkan seseorang bahwasanya tidak semua apa yang sudah digariskan kepada kita itu buruk. Bisa saja itu buruk buat kita, tapi buat Allah itu yang terbaik. Dan Allah memang menguji hambanya, selalu tidak pernah keluar dari batas kemampuan hambanya. Oke, baik Mas Rahmat. Mungkin Mas Rahmat, Anda bisa jelaskan kepada pemirsa atau memberitahukan untuk mendapatkan buku Anda ini dengan judul Luka Paling Ikhlas, caranya gimana? Oke. Untuk mendapatkan buku Luka Paling Ikhlas, karena sekarang cetakan yang pertama itu sudah hampir habis. Jadi, tapi untuk yang mau pesan tetap bisa pesan di akun Instagram saya, rbudianto17, ada linknya di bio. Oke, boleh diulang lagi akun Instagramnya? rbudianto17. Oke, boleh sekalian dengan nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas. Oke, bisa. Untuk nomor telepon bisa dihubungi di 081 345 463 591. Diulang sekali lagi nomor teleponnya pelan-pelan, biar pemirsa di rumah bisa langsung nelpon nih. 081 345 463 591. Baik, terima kasih banyak Mas Rahmat Budianto atas waktunya di pagi hari ini. Semoga Anda yang usianya masih muda ini terus berkarya dan sukses selalu untuk di dunia penulisnya tentunya. Dan karya-karyanya makin banyak setelah Luka Paling Ikhlas. Dan tentunya dimanapun Anda berada, sehat selalu. Amin.